welcome back to Gilgal Teens Online Service. Seneng banget bisa ketemu teman-teman lagi hari ini. Sebelum kita mulai, ada beberapa pengumuman yang teman-teman perlu simak. Yang pertama adalah Gilgal Teens diadakan setiap hari Minggu. Gimana cara nontonnya? Teman-teman bisa subscribe di YouTube channel Gilgal TYU. Yang kedua adalah aku mau mengajak teman-teman semua untuk join Gilgal Teens Group. Apa sih Gilgal Teens Group? Gilgal Teens Group adalah sebuah keluarga rohani di mana kita akan dimuridkan dan digembalakan sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Bagus banget teman-teman. Kapan diadakannya? Setiap hari Sabtu jam 1 sampai jam 3 sore. Terus kalau mau join gimana caranya? Teman-teman bisa visit Instagram @GilgalTeens untuk lihat cara join dan bisa tetap dapat update terbaru tentang Gilgal Teens. Aku selanjutnya mau ingetin teman-teman untuk kasih giving buat Tuhan. Gimana caranya? Teman-teman bisa scan QR code yang ada di layar teman-teman atau bisa transfer ke nomor rekening yang tertera di layar teman-teman semua. Teman-teman bisa screenshot sekarang nih ya. Oke, dan selanjutnya aku mau ingetin lagi teman-teman, apa sih class values kita? FAR. Ingat ya, focus, active, respect. Kita mau fokus hari ini sama-sama beribadah, nggak sambil main handphone, nggak sambil ngobrol. Kita hari ini mau fokus dengan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita mau aktif. Gimana caranya aktif lagi pandemi kayak gini di rumah? Gimana caranya? Gampang banget. Kita bisa catat setiap firman Tuhan yang disampaikan. Yang ketiga adalah kita mau respect hadirat Tuhan, karena hadirat Tuhan ada di rumah teman-teman juga. Kita duduknya yang benar, kita nggak sambil tiduran, kita nggak sambil makan, nggak sambil ngobrol. Teman-teman udah siap semuanya? Fasten your seatbelt and enjoy the service. Hello TYU, welcome to church. It's so good to see you today. Yang semangat untuk memuji Tuhan, let's praise Him together. Come on. From the start you loved me. You saw who I could be. So you gave your life to save my soul. I don't know where I'd be if not for your mercy. All I know is you have won it all. Now I am forgiven. Your grace is set me free. Now I'm really
tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Kau begitu luar biasa Tuhan. Tuhan kita begitu dahsyat dan hebat. Amin teman-teman. 1, 2, 3, go. Yang percaya kalau Tuhan kita luar biasa, let's clap our hands together. Biar Tuhan selalu menjadi pusat kehidupan kami, Tuhan. You are the center of it all. Kami datang Tuhan hari ini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Teman-teman semua dimanapun kita berada, let's worship Him. Angkat tanganmu, naikkan pujian kita buat Tuhan sama-sama. Thank you Jesus. Come on church.
Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. Come on, church. Jesus be the center of my life. Katakan sama-sama. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about. Katakan sama-sama. Come on, church. Come on. Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. And every knee will bow, and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus. Panggil namanya Yesus. Come on, katakan sama-sama. Say Jesus. 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 From my heart to the
worship Him. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. You are the center of it all. Kaulah pusat segalanya Tuhan. Tiada yang lain. We worship you, oh God. Kaulah pusat kehidupan kami Tuhan. It's all about you. It's only about you, Jesus. We love you so much, Lord. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Come on, sing it together, church. Jesus at the center. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. 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 Call upon the name of Jesus. Nama yang menguatkan hanya nama Yesus, yang dapat memberikan kita jawaban. Tiada yang lebih baik dari Engkau, Tuhan. Tiada yang lebih layak dari Engkau, Yesus. Tuhan, ajar kami untuk menjadikan Tuhan pusat dari hidup kami. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami, Tuhan. We are excited di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hey guys, welcome back to Gilgal Teens. Apa kabarnya? I hope you guys are doing well dimanapun teman-teman berada. Semuanya siap dengar firman Tuhan? Alright, yang siap dengar firman Tuhan, yuk sama-sama kita doa dulu. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah dengan baik. Sebentar kami mau dengar firman Tuhan. Kami mau buka hati, telinga dan pikiran kami, supaya waktu firman Tuhan disampaikan kami bisa menangkap dengan baik apa yang jadi pesan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti dan melakukan firman hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan amin. Siapa yang dalam hidupnya tidak pernah rasa malas buat sekolah? Hehehe. Aku pernah ngerasa malas sekolah. Dan aku rasa kalau aku ngobrol deh sama teman-teman, aku tanya beberapa orang, mereka pun juga pernah merasa malas ke sekolah. Bahkan kalau ketemu sama teman-teman aku yang sepantaran aku, mereka kan malas untuk bekerja. Kenapa sih bisa rasa ada malas? Karena biasanya banyak banget excuse-nya. Antara karena lagi capek, ada lagi bosen, susah, nggak menyenangkan. Dan orang bisa punya berbagai macam excuse kenapa dia merasa malas. Tapi ya namanya kita sekolah, mesti tetap dijalankan teman-teman. Nah, seringkali kita udah tahu nih apa yang mesti kita lakukan. Kita udah tahu kenapa sekolah itu penting, kenapa itu kita perlu tetap perjuangkan. Tapi terkadang untuk kita bisa melawan rasa malas itu susah banget teman-teman. Romans 7 verse 15 says like this. I don't understand the things I do. I do not do the good things I want to do. And I do the bad things I hate. Ini adalah upah dari dosa, teman-teman. Karena dosa, kita tahu apa yang benar, tapi kita jadi melakukan yang salah. Kita tahu sekolah penting, sekolah itu berguna, tapi kita jadi nggak mau sekolah. Kita belajar malas-malesan, ngerjain tugas seenak jidat kita. So, ini yang terjadi. Dan aku pun juga pernah mengalami kayak gitu, teman-teman. Tapi, kita tidak hidup karena natur dosa kita, tapi kita hidup karena
firman Tuhan. So apa yang kata firman Tuhan katakan? Ada ini Colossians 3 verse 23. And whatever you do, do it with all your heart. Do it for the Lord and not for man. Wow. So apapun yang kita buat, perbuatlah seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, termasuk sekolah kita. Jadi teman-teman, kalau kita mau menyelesaikan studi kita dengan baik, kalau kita melakukan ini seperti untuk Tuhan, apakah kita akan lakukan dengan malas-malesan? Oh, nggak mungkin. Pasti kita akan lakukan yang sebaliknya. Nah, maka dari itu hari ini aku pengen share firman Tuhan ke teman-teman semua, di mana untuk kita bisa lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Di area sekolah ini kita perlu lakukan yang terbaik, bukan dengan malas-malesan, tapi dengan kesungguhan hati kita lakukan yang terbaik. Nah, aku punya 3 hal yang aku mau share, how to overcome laziness. Kita tahu namanya laziness tuh nggak bisa kayak langsung ditebas, dibersihin, tapi itu bisa timbul dalam kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada 3 hal yang aku bisa share teman-teman, how to overcome laziness. Are you guys ready? Yang pertama ini, have clear goals. Kita punya clear goals. Proverbs 21 verse 5. Careful planning leads to profit. Acting too quickly leads to poverty. Mungkin teman-teman berpikir, aku tahu sekolah itu bisa bikin kita lebih baik. Sekolah itu buat masa depan yang lebih baik. Biar bisa masuk universitas yang baik, dapat pekerjaan yang baik, kehidupannya baik. Nah, tapi itu kan seringkali itu bukan goalnya teman-teman. I mean, that's a goal, but it's a big long-term goal. Di mana itu ada suatu tujuannya, di mana itu gede banget. Tapi have a clear goals yang aku pengen share teman-teman adalah, coba kita punya goal yang lebih kecil. Kita punya goal-goal yang lebih kecil. It leads to the big goal. Jadinya kita nggak hanya cuma bilang sekolah itu baik, buat kehidupan yang lebih baik. Tapi kita bisa lakukan dari small steps. Kita setia yang kecil, satu-satu. Nanti lama-lama kita membangun habit untuk nggak jadi males. Dan kita bisa achieve goal yang lebih besar. Contoh goal itu perlu spesifik tuh kayak gini. Kita nggak bisa bilang gini. Kita bilang sama hidup kita, aku mau rajin. Rajin tuh kayak gimana? Mungkin kalau kita nggak jelas rajin yang kayak apa ya, udah kita nggak mau mikirin lagi. Karena kita aja udah nggak jelas, jadinya males. Tapi kayak gini, kalau misalkan ya, aku mau ngerjain PR hari Senin, Rabu, Jumat, Minggu ini. Jadi mungkin kita punya PR yang dikasih misalkan a week before, due date-nya adalah seminggu setelahnya kan. Tapi kita punya goal-nya gini, kita bikin jadwal Senin, Rabu, Jumat. Pokoknya Senin, Rabu, Jumat aku mesti kerjain PR. Jadi bukan cuma aku mau jadi anak rajin. Gimana caranya? Mau kerjain PR di hari Senin, Rabu, Jumat. Atau misalkan lagi contoh, aku mau punya goal, aku mau jadi lebih rajin. Yang kayak gimana ya? Nah, perlu buat lebih spesifik. Aku hanya main game di weekend. Weekdays nggak main game, hanya di weekend. Kita bisa bikin goal seperti itu. Karena waktu kita punya clear goals, kita akan lebih mudah untuk achieve-nya. Untuk mengukur keberhasilannya akan lebih mudah. Dibandingkan, aku mau jadi anak rajin. Sampai mana rajin? Measurement-nya sampai mana? Terkadang apa yang bikin kita malas adalah waktu kita merasa kayaknya nggak achieve. Kayaknya nggak kelar-kelar. Goalnya nggak tercapai. Tapi kalau kita make it smaller, make it specific, itu akan membuat kita bisa lebih, kenapa aku lakukan ini? Karena aku mau achieve untuk bisa punya edukasi yang lebih baik, studi lebih baik. Untuk aku nggak jadi orang yang malas. Karena terkadang malas itu waktu nggak jelas. Kayak misalkan contoh, kalau dalam kita mau hangout sama teman-teman kita, mau pergi kemana? Nggak tahu, lihat aja nanti. For me, males lah, nggak jelas kemana. Tapi kalau tahu, pergi yuk, mau kemana? Kita mau ke Dufan, mau main ini, terus nanti kita habis itu mau makan ini. Jelas, jadi kayak excited. Tapi kalau cuman kayak nggak tahu, lihat aja nanti, itu akan menjadi kita bisa bikin jadi males, teman-teman. Alright, so teman-teman bisa ngerti sesuatu, how to overcome laziness. Yang pertama adalah have a clear goals.
Kita mesti tahu goalnya, make a clear one. Yang kedua, have a mentor who can correct you. Kita perlu ada punya orang-orang yang bisa mengarahkan kita. Proverbs 12 verse 1. Anyone who loves learning accepts correction, but a person who hates being corrected is stupid. Teman-teman, terkadang kita kalau lagi males itu kita cuma butuh ada orang yang bisa negur kita. Ayo, kamu jangan malas. Ayo, sekarang saatnya belajar. Saatnya belajar. Jangan tidur-tiduran, jangan nonton TV. Ayo belajar. Nah, terkadang kita perlu adults atau ada orang lain yang bisa mementor kita, bisa melatih kita untuk kita bisa melakukan sesuai dengan apa yang kita udah goalin. Karena kita udah bikin goalnya, have a clear goals. Tapi kalau namanya kadang suka the malas is striking, kayak laziness is striking, itu rasanya kan kayak aduh malas. Tapi kalau kita ada orang yang bisa mentor, bisa ngedorong, ayo bisa, ayo disiplin, kita bisa lebih mudah untuk kita bisa achieve the goals yang udah kita bikin di awal. Nah, have a mentor ini bisa dari orang tua kita, bisa juga dari kakak-kakak kita, atau misalkan dari kakak-kakak di Gilgatins, di mana mereka bisa, waktu kita cerita sama mereka tentang kita punya sekolah, mereka bisa arahkan kita, mereka bisa semangatin kita, dan ini kita bisa menerima suatu dorongan untuk kita bisa lakukan hal-hal yang baik dalam kehidupan kita lewat mereka. So have a mentor who can correct you. Jadi kitanya pun juga perlu mau untuk dibilangin, mau untuk bisa ditegur. Waktu kita lagi malas, ayo semangat lagi, lakukan lagi. Alright? Dan yang ketiga, how to overcome laziness. Yang ketiga adalah have friends who push you forward. Proverbs 13 verse 20. Spend time with the wise and you will become wise, but the friends of fools will suffer. Nah, teman-teman kita pun juga punya peran penting. Karena kalau kita bergaul dengan teman-teman yang males, nggak heran kalau kita jadi males. Tapi kalau kita punya pergaulan teman-teman yang mau untuk komit, untuk nggak males, mau untuk disiplin, kita bisa di-drive untuk bisa jadi orang yang disiplin. So, nggak semua teman-teman yang seru itu perlu dipertahankan. Kalau ternyata membawa kita jadi pribadi yang buruk, untuk apa? Mungkin kita berpikir, ya kak, tapi teman-teman yang malas itu yang seru-seru, yang fun, yang nggak bosen. Ya tapi kalau mereka seru, mereka fun. Tapi kalau mereka membuat kita jadi orang yang malas, buat apa? Karena firman Tuhan pun mengajarkan kita perlu untuk bisa spend waktu kita dengan orang-orang yang bisa membawa hidup kita lebih baik. So have friends who push you forward. God is using school to grow you. You are not just learning math or science. You are learning discipline, wisdom, and how to be more like Jesus. So don't waste it. Let God use this season to shape you who you are becoming. Namanya season kita sekolah ini nggak akan selamanya teman-teman. Ini hanya akan untuk sementara waktu, di mana kita bisa belajar bukan hanya ilmu pengetahuan, tapi kita belajar apa itu disiplin, apa itu kebijaksanaan, apa itu kegigihan, itu semua kita diajarin waktu kita lagi sekolah. Nah, maka dari itu, jangan kita malas untuk sekolah, jangan kita malas untuk belajar. Karena waktu kita belajar, kita mengerjakan sekolah kita dengan baik, kehidupan kita bertumbuh, teman-teman. Dan bukan hanya bertumbuh, tapi itu memuliakan Tuhan dan menyenangkan Tuhan. So, semangat buat teman-teman untuk studinya. Dan aku percaya waktu kita belajar yang terbaik, sungguh-sungguh, kita akan dapat nilai yang terbaik, hasil yang terbaik, jadi berkat buat banyak orang, dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. So thank you for following until the end. Teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Aku mau undang kita angkat kedua tangan kita. Aku mau doa berkat buat teman-teman semua. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur dan aku berdoa memberkati teman-teman di dalam nama Tuhan Yesus. Biar damai sejahtera, sukacita, pertolongan, perlindungan, dan penghiburan daripada Roh Kudus menyertai teman-teman sepanjang kehidupan mereka.
Terima berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan teman-teman yang percaya sama-sama katakan, amin. Happy Sunday, and see you guys again next week. Bye-bye.